Semangat terus semangat. Selamat pagi. Bertemu kembali dalam renungan kasih karunia. Judul pagi ini adalah sebagai tempat perlindungan. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada satu lagi yang tersembunyi dalam pengajaran tentang kota perlindungan, yaitu tentang gambaran gereja lokal. Keenam kota perlindungan di Perjanjian Lama tersebar ke seluruh penjuru wilayah, sehingga seseorang dapat melarikan diri ke lokasi terdekat untuk mendapatkan perlindungan. Ingat, kota perlindungan dibuat untuk mereka yang membunuh dengan tidak sengaja, melakukan pembunuhan tanpa sengaja, boleh berlari ke kota tersebut dan aman dari kejaran kerabat yang mungkin balas dendam. Ini adalah gambaran gereja lokal yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Gereja lokal adalah tempat perlindungan. Nah, gereja lokal yang mengajarkan Injil Yesus Kristus berdasarkan kasih karunia, tidak zigzag ke hukum Taurat atau Perjanjian Lama berdasarkan hukum Taurat. Gereja bukanlah ide manusia, melainkan ide Tuhan Yesus sendiri. Gereja adalah tempat di mana perasaan bersalah, orang-orang yang terhukum, orang yang sedang dikejar-kejar dapat datang dan memperoleh perlindungan. Tuhan tidak ingin kita sendirian menjalani perjalanan iman kita. Tentu kita dapat membaca buku-buku rohani atau mengikuti ibadah secara online, tapi keinginan Tuhan adalah kita menjadi bagian dalam suatu komunitas iman, bukan ibadah online. Dalam rumah Bapa, kita mengalami kesembuhan, terobosan, perlindungan, dan berkat-berkat lain. Allah Bapa membangkitkan Yesus dari kematian dan menempatkan Yesus di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Artinya, Yesus jauh lebih tinggi dari segala penyakit, wabah, teror, jebakan, kanker, depresi, dan semua bentuk keterikatan maupun kecanduan kebiasaan buruk. Amin. Kita setuju, Yesus jauh lebih tinggi di atas segala nama. Namun di dunia ini di mana kuasa dan pemerintahan itu berada, Rasul Paulus mengatakan dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di manakah kuasa ini berada di dunia yang sudah jatuh dalam dosa? Di dalam gereja. Kuasa, otoritas, dan kepenuhannya ada dalam gereja. Kota perlindungan yang dapat kita hampiri untuk memperoleh perlindungan ilahi adalah gereja lokal yang memberitakan Injil Yesus Kristus berdasarkan kasih karunia dan tidak zigzag ke Perjanjian Lama berdasarkan hukum Taurat. Mari saya mengajak berdoa. Bapa, terima kasih karena keinginanmu aku menjadi bagian dari gereja lokal, yaitu tubuh Kristus, tempat di mana kami berkumpul dalam namanya dan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih karena kuasamu, otoritasmu, dan kepenuhanmu kutemukan dan tersedia bagiku di dalam gereja lokal yang memberitakan Injil kasih karunia. Renungkan ini, keinginan Tuhan bagi saudara menjadi bagian dari komunitas iman, yaitu tubuh Kristus, yaitu gereja lokal, di mana Anda bisa menemukan kuasa, otoritas, dan kepenuhan perlindungan ilahi. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.